Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra. Oke, kita balik lagi. Kalau kemarin kita sudah mencoba menggunakan beberapa case Excel dan menjawabnya atau memecahkan masalahnya menggunakan AI ChatGPT. Nah, di video berikutnya ini kita akan melanjutkan juga tantangan kita, yaitu mengerjakan case-case atau masalah-masalah Excel dibantu atau mengerjakannya menggunakan AI yang kita berikan perintah untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Oke, oke, kita lanjut ya. Nah, ingat ya, sebelum kita memulai mengerjakan tugas Excel, kita harus tahu dulu komponennya untuk bertanya kepada AI gitu ya. Dan saya akan mengulang lagi. Ada formula atau rumus prompt atau cara untuk bertanya dengan AI, yaitu yang sudah saya rumuskan, sudah saya buat ya, yang seperti ini. Struktur prompt AI untuk Excel ya, khusus. Jadi saya sudah mencobanya beberapa kali, mentes, bahkan di video kemarin pun sudah saya coba tes juga. Dan ini sudah sepertinya yang paling mendekati struktur prompt untuk AI bertanya tentang seputar Excel gitu ya. Apa aja? Itu ada 3 komponennya, yaitu konteks, yaitu memvisualisasikan data Excel dalam bentuk teks atau kalimat. Karena nanti bertanyanya menggunakan teks ya. Jadi gimana caranya kita menggambarkan, mendeskripsikan tabel data itu dalam bentuk teks. Nah, itu namanya konteks, saya sebutnya konteks. Dan yang kedua adalah tujuan atau goals. Goals ini adalah gimana caranya kita mendeskripsikan keinginan kita atas sebuah data tersebut. Kita ingin mengambil data kah, merubah format kah, atau mengkali kah, atau membagi kah, atau mengurangi kah. Nah, itu adalah tujuan kita dalam pengerjaan Excel-nya. Oke, konteks, tujuan, dan yang ketiga adalah tugas atau task. Ya, tugas ini adalah perintah yang akan kita berikan kepada AI, kepada ChatGPT misalkan AI-nya untuk melakukan tugas yang kita inginkan sesuai dengan goals kita ya. Jadi apa sih yang baik atau rekomendasi apa sih dari AI ini yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah Excel kita. Nah, seperti itu ya. Strukturnya seperti ini, mari akan kita coba implementasikan, akan kita coba terapkan. Oke, kita lanjut. Oke. Sip, kalau gitu mari kita masuk ke case berikutnya ya. Lihat, kita punya data berikutnya lagi, yaitu data di kolom I dan kolom J ya. Dan ini udah ada jawabannya nih. Mari kita lihat dulu ya. Nah, oke. Kita punya data di kolom I dan kolom J. Nah, di kolom ini tugasnya adalah kita ingin mengambil jumlah kuantiti penjualan atau total penjualan. Nah, untuk nama-nama konsumen ini, Pandu Baskara. Nah, dia berapa kali transaksinya, jumlahnya berapa. Nah, yang kita perlu ambil tuh jumlah pembelian dia, kuantiti barang yang dia beli gitu ya. Berapa banyak gitu. Bukan kuantiti berapa kali dia beli, bukan, tapi berapa banyak pembelian yang dia beli. Nah, ini nih penjumlahan untuk data ini. Seperti itu. Oke. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Oke, mari kita tanya ke AI. Kalau bisa tanya, ngapain mikir gitu ya. Oke. Mari kita coba mulai bertanya. Nah, sebenarnya harusnya pertanyaannya nggak jauh beda. Tadi ingat ya, setiap data yang sama, datanya kan kebetulan udah master datanya adalah di sini ya, data yang sama. Kita nggak perlu ngetik ulang lagi. Kalau misalnya formatnya itu ya sama gitu ya. Tinggal kita rubah aja informasi-informasinya gitu. Nah, dari pertanyaan yang sebelumnya bisa kita edit tuh, biar jadi lebih sederhana. Ngetiknya jadi nggak terlalu panjang ya kan. Nah, yang tadi nih pertanyaan sebelumnya, kita pindah ke browsernya ChatGPT, ini kita pilih seleksi pertanyaan kita yang sebelumnya, kita Ctrl C, pastekan di kolom pertanyaan ini ya, Ctrl V. Nah, tapi jangan langsung di enter karena ini pertanyaan yang tadi, ini jawabannya yang tadi. Nah, kita kan mau menjawab pertanyaan case yang berikutnya ya. Nah, kita akan jelaskan dulu. Kita akan membuat konteksnya dulu. Saya memiliki data Excel sebagai berikut. Nah, pada kolom apakah kolom B2 yang kita pakai? Enggak, karena B2 enggak kita butuhkan, tapi kolom C. Nah, kita lihat di data Excel-nya dulu ya. Yang kita pakai nanti di sini adalah kolom C, kuantiti pembelian, dan kolom D, nama pembeli gitu ya. Karena trigger atau primary key-nya di sini adalah nama konsumen. Berarti yang kita pakai adalah kolom C dan kolom D. Oke, kita balik lagi ke ChatGPT.
Nah, kita akan memvisualisasikan data tersebut. Pada kolom C, nah ini kolom C nih, kolom C, C2 sampai C36 berisi apa? Berisi jumlah penjualan, jumlah pembelian. Nah, jumlah pembelian. Nah, jumlah pembelian. Oke, terus di kolom D tadi, di kolom D2 sampai D16 yaitu berisi nama pembeli. Nama pembeli. Oke. Dan kita kasih lagi penjelasan. Shift enter. Nah, di sini. Pada kolom berapa tadi? Kolom I2 sampai kalau nggak salah sampai I11 ya, berisi nama pembeli yang tidak duplikat. Nah, ingat ya. Nah, tidak duplikat. Oke. Nah, baru konteks kita buat goals-nya. Nah, tujuan kita apa? Saya ingin menghitung jumlah saya ingin menghitung total jumlah berarti ya. Total jumlah pembelian. Kita hapus dulu aja ya di sini ya. Saya ingin menghitung total jumlah pembelian pada kolom C berdasarkan nama pembeli pada kolom I. Oke. Jadi saya ingin menghitung total jumlah pembelian pada kolom C berdasarkan nama pembeli pada kolom I ya. Nah, seperti itu. Oke. Tinggal kita mintakan rumus atau fitur apa yang sesuai dengan ini ya. Excel saya menggunakan bahasa Inggris dengan mengikuti koma. Oke. Seperti itu. Nah, mari kita enter. Wes, sudah terjawab ya. Kamu bisa menggunakan rumus sum if. Oke, sum if. Jadi rumusnya seperti ini. Ya, kalau kamu mau pelajari lagi rumus sum if adalah untuk menjumlahkan semua nilai ya berdasarkan kriteria tertentu nih. Oke, dan ini kita copy aja ya. Sembarangan kita copy, Ctrl C atau salin kode boleh ya. Kita pindah ke tabel Excel-nya. Nah, lihat kita taruh di sel yang mau kita tampilkan hasilnya. Kita copy paste, kita paste di sini. Nah, lihat secara sintaknya sudah terlihat ya. Referensi-referensi kolom yang kita arahkan sesuai nih. Gitu. Ya, tinggal kita pencet enter. Nah, ada hasilnya tuh. Pandu Baskara 170. Dan yang lainnya kita lihat. Nah, oke. Ada hasilnya semua. Kalau kita nggak percaya dengan hasilnya, ya kita cross-check. Mau cross-checknya secara manual, pakai kalkulator, hitung, atau pakai filter ini. Ya, kita contoh. Pandu Baskara. Ya, kita klik filter. Select all. Pandu Baskara. Yang ini berarti kan. Nah, kita lihat. Kita total nih semua nih. 34 tambah 68 tambah 68. Totalnya adalah 170. Ya, benar ya. Gitu. Oke. Berarti jawabannya benar. Gitu. Masih nggak percaya, kita sampling lagi yang kedua. Misalkan siapa nih yang paling banyak ini nih. Arjuna Wirakusuma 297. Benar nggak 297? Arjuna Wirakusuma. Oke. Nah, 84 tambah 24 tambah 23, 88, 85, 26. Nah, hasilnya adalah 297. Teman-teman bisa ngelihat di bawah kolom kalian tuh pasti ada total ya, summary-nya tuh di bawah tuh. Atau kalau mau hitung manual ya boleh pakai kalkulator gitu ya. Itu hasilnya 297. Benar ya. Jadi rumusnya berjalan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Mantap. Untuk totalnya tinggal kita copy aja nih rumus yang ini nih ya. Taruh di sini ya. Nah, oke. Seperti itu.
Udah ya. Nah, jadi teman-teman, walaupun belum mahir, belum jago, atau masih pemula menggunakan Excel, tapi kalau bisa bertanya ke AI, itu terlihat jago Excelnya ya. Oke, itu dia pelajaran kita hari ini ya, belajar menggunakan Excel dengan AI. Yang saya pakai di sini adalah ChatGPT. Oke, mungkin teman-teman bisa mempraktekannya, mencobanya. Kalau yang berhasil boleh komen, atau yang punya prompt berbeda atau struktur pertanyaan berbeda boleh, atau yang punya masalah Excel yang lainnya mau ditanyakan boleh juga ya, komen aja. Nanti kita diskusi bareng lagi, kita lanjutkan lagi pelajaran kita belajar menggunakan Excel dengan AI ChatGPT. Oke, jadi kalau menurut saya kalau bisa bertanya ngapain mikir. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.